Oke. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai jumpa semuanya. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Suara Pak Widi masuk ya? Halo? Masuk, Pak. Oke. Terima kasih. Masuk, Pak, masuk. Ya, oke. Ya, Pak, masuk. Ya. Bisa saya Pak Widi bantu. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang melanjutkan tentang pembahasan yang harus kita bahas pada semester ini, yaitu tentang probabilitas dan statistika distribusi peluang kontinu. Jadi ya ini sudah mulai sedikit ke arah sedikit rumit, tapi tidak apa-apa, nanti kita pelan-pelan. Tadi masih ada yang masuk. Erika Nur. Oke. Probabilitas dan statistika distribusi peluang dan kontinu. Ya, harapannya memang sudah mulai sedikit kompleks terhadap rumus-rumus, tapi nanti untuk 7 pertemuan yang pertama, hari ini hari terakhir, besok minggu depan kita sudah mulai UTS, tapi tenang, UTS-nya nanti soalnya saya kirim terus dikumpulkan minggu depan gitu aja. Jadi saya kirim mungkin besok Jumat baru saya kirim. Oke, kelihatannya sudah tidak ada yang masuk lagi. Baik, tetap selalu jaga kesehatan ya, supaya selalu bisa mengikuti perkuliahan di mata kuliah apapun dan tetap bisa semangat. Nih, baru hari ini Pak Widi bisa pegang badannya kabar, wah gak bisa dibuat apa-apa. Oke. Probabilitas dan statistika distribusi peluang kontinu yang nanti akan kita fokus pembahasan pada hari ini. Kita akan membahas yang pertama tentang distribusi normal, yang kedua tentang luas di bawah kurva normal, yang ketiga hampiran normal terhadap binomial, yang keempat distribusi gamma dan eksponensial, yang kelima tentang distribusi kuadrat C kuadrat. Yang keenam yaitu tentang distribusi Weibull. Ini yang sering banget dalam statistika, terutama nanti ada C kuadrat, terus distribusi normal itu selalu digunakan ketika nanti kalian semua penelitian dalam kependidikan, seperti itu, skripsi ataupun nanti pembuatan jurnal ilmiah, penelitian-penelitian. Dua hal ini pasti sering banget digunakan.
Oke. Apa itu distribusi normal? Yaitu distribusi suatu data dari sebuah sampel yang memiliki kurva normal atau normal curve yang berbentuk seperti lonceng. Nah, kurva ini atau distribusi ini itu ditemukan oleh Abraham de Moivre itu pada tahun 1733, sering disebut dengan distribusi Gauss atau Gaussian distribution. Jadi nanti kalian akan familiar ketika mulai penelitian apa itu Gaussian distribution, terus nanti gimana dengan distribusi-distribusi yang lain. Nanti ketika kalian di lapangan dalam penelitian akan sering sekali nanti menemukan hal seperti itu. Distribusi normal itu memiliki fungsi penuh peubah acak normal X dengan rataan ya, dan varians. Nah, itu rumusnya bentuknya akan seperti ini. Jadi dengan P 3,14 dan ini adalah 2,71. Wah, kiopo mana kita? Tidak apa-apa. Ini kita akan mempelajari ketika nanti hitungan secara manual. Nah, nanti kita mulai setelah UTS besok, kita sudah fokus ke SPSS. Jadi harapannya Pak Widi minggu depan ketika pembelajaran seperti ini, sampingnya kalian sudah siap laptop untuk yang sudah terinstall SPSS. SPSS seri berapapun tidak apa-apa. Juga fungsinya juga sama, hanya paling yang membedakan nanti letak-letaknya saja sih. Ini tidak apa-apa. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, kurva normal bentuknya akan seperti ini. Jadi seperti lonceng, seperti gunung seperti itu. Jadi dia berbentuk ya kayak lonceng, kayak topi seperti itu ya. Nah, ini kurva normal itu bentuknya akan seperti ini. Jadi nanti hitungan pertama titiknya di mana, datanya di mana, atau titik baru dihubungkan. Nah, karakteristik kurva normal yang pertama, kurva berbentuk genta. Nah, kurva berbentuk pasti simetris. Nah, kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan Y. Nah, luas daerah di bawah kurva adalah 1 atau setengah di sisi kanan, nilai tengah, dan setengah di sisi kiri. Jadi bentuknya, jadi benar-benar simetris. Nanti bentuknya akan berbeda-beda antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. Tapi ketika distribusi normal itu bentuknya pasti seperti ini. Dia simetris antara kanan dan antara yang sebelah kiri. Nah, ini kan ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, nanti kalian juga dalam penelitian, terutama penelitian kuantitatif, itu akan sangat erat sekali dengan distribusi kurva-kurva bentuk seperti ini. Mana? Nah, bentuknya seperti ini. Nah, luas di bawah kurva normal itu dengan batas X. Jadi nanti akan ada batas-batas X1 sama dengan A, X2 sama dengan B. Jadi batas-batas di sini. Nah, luas di bawah kurva normal itu adalah di sebelah ini, yang di arsir ini. Dengan batas A dan B. Jadi luasnya itu ada yang di dalam ini. Ya. Dari ini ada
rumusnya. Jadi untuk menghitung luas di bawah kurva normal itu menggunakan rumus ini. Namun integral di atas tidak dapat diselesaikan secara analisis. Nah, untuk memudahkan perhitungan tersedia tabel normal yang berisikan luas di bawah area kurva normal baku. Dengan nanti yang kalian ingat adalah rumus ini, Z sama dengan X per ini. Jadi kalian harus paham, benar-benar kamu pahami. Nah, nanti hasil hitungannya itu kalian cocokkan dengan tabelnya. Nah, tabelnya ada di sini. Di masing-masing buku kelihatannya ada, atau nanti buka di Google tabel luas di bawah kurva normal itu dicari, nanti akan keluar. Nah, nanti hasilnya itu tinggal hasil dari hitungan ini itu kita cari menggunakan tabel seperti ini. Kita cari aja berapa. Nah, itu cara membacanya seperti itu. Nah, contoh. Diketahui nilai mata kuliah probabilitas dan statistika kelas C berdistribusi normal dengan mean 55 dan deviasi standarnya 15. Tentukan nilai peluang 55 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 75 atau B, dan 60 kurang dari X kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 80 X kurang dari sama dengan 40. Nah, cara menjawabnya seperti ini. Untuk yang pertama, 55 kurang dari X kurang dari 75. Jadi P. Nah, tadi diketahui berapa? Min-nya 55 dan standar deviasinya 15 ya. Nah, jadi kita masukkan rumusnya aja. Jadi P sama dengan 0 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 75 dikurangi 55 dibagi tadi standar deviasinya berapa? 15. Nah, dari 75 dikurangi minnya 55 dibagi 15. Nah, hasilnya setelah dihitung itu temunya adalah 0,4082. Nah, 0,0482 ini atau langsung ini kan menggunakan rumus yang kita bahas tadi kan penggunaan rumus sederhana ini. Nah, ketemu 0,4082. Yang ada di tabelnya tadi 0, berapa tadi? 0,4082. 0,4082. Ya, seputaran ini. Jadi bingung. Ada ini enggak ya? Oh, enggak ada. 0,4082. Ya, berarti posisinya dia berada di 4082. Yes. Ya, seputaran di sebelah sini. Jadi 0,4082. Nah, berarti di sini ya 0,2 sampai 0,03. Berarti ketika dia digambarkan, dia akan bentuknya kan seperti ini. Ini caranya memang sedikit rumit. Satu kan ketemu 1,33. Masih bingung? Bentar. Kita nanti banyak ini sudah tak kasihkan contoh banyak. 1,33. 1,3. Salah. Nah, jadi
Jadi caranya seperti itu. Jadi setelah dihitung, terus dilihat tabel, nah baru bisa kita membuat kurvanya itu seperti apa. Ini yang B tadi, langsung masukkan rumus yang kedua aja, jadi biar cepat. Nah, B 0,1293, A 0,4525, C 0,3232. Ini langsung dilihat aja. Contoh B 0,1293. Kita lihat. Mana? 0, berapa tadi? 0,1293. Kita lihat tabelnya. 0,1293. Ya, posisinya ada di sebelah sini. Jadi titik min 1,1 dan 0,03. Nah, caranya berapa? Setelah dihitung terus dilihat di tabelnya, terus bisa menentukan, oh ternyata dia termasuk daerah yang diterima atau yang ditolak, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini yang contoh 2. Coba. Tinggi badan mahasiswa UGM berdistribusi normal dengan rata-rata 165 cm dan deviasi standar ada 10 cm. Tentukan berapa probabilitas mahasiswa UGM dengan tinggi lebih dari 180 cm. Berarti kalian P sama dengan P 180 dari X kurang dari tidak terhingga. Jadi kita bisa masukkan aja rumus yang tadi, Z tadi. Z X ini jadi 180 dikurangi 165 dibagi standar deviasinya adalah 10. Ketemunya 2,5. Dengan tabel didapat bahwa peluangnya adalah 0,9938. Maka besarnya peluangnya adalah 0,0062. Jadi hanya 2,5. Ya dicari aja 2,5 berapa dengan tabel. Kalau tadi tabelnya mana? 2,5. Ini 2,5. Berarti kalau 2,5 kita lihat aja di sini. Karena 2,5 ketemunya 0,9938. Berarti ya udah tinggal 1 dikurangi 0,9938. Peluangnya hanya 0,0062. Jadi cara melihatnya seperti itu. Ya sama seperti tadi. 0,33 berarti 0,3 di sininya 0,3, atasnya 0,03. Jadi 0,33 coba 0 cari dulu 0,3 ditambah 0,003 berarti yang turun sini 0,3 terus ke kanan 0,03 mana nah ketemunya 629 0,6293. Coba kita cocokkan benar enggak? Bentar, malas ya close toh. Nah, tadi 0,3 kan 0,33 itu maksudnya sini 0,3 ditambah
kan berarti 0,3 masih ada 31 toh, berarti 0,03 berarti ke sininya ke kanannya 0,03. 0,3 1 2 3 artinya 0,6293. Coba kita cek benar nggak hitungnya. Nah, 0,6293. Nah, memang caranya modelnya seperti itu. Gitu ya. Pasti ini sedikit kalian sedikit bingung. Nah, coba sekali lagi. Diketahui rata-rata hasil adalah 74 dengan simpangan baku 7. Jika nilai peserta ujian berdistribusi normal dan 12% peserta nilai tertinggi mendapat nilai A, berapa batas nilai A yang terendah? Nah, itu juga rumusnya juga sama kok. Nah, ini cara menghitungnya seperti ini. Nah, nanti akan ketemu 82,25. Nah, itu posisinya nanti di sebelah mana, itu berapa persen. Nah, itu bisa. Jadi memang ketika kita melakukan hitungan itu dengan manual itu memang jauh ya. Makanya intinya dalam penelitian itu nanti ada beberapa, tapi pada umumnya memang ada kuantitatif, kualitatif, mixed method, some R&D, mungkin PTK. Tapi kalau PTK biasanya tidak dianjurkan karena uh, uh, kita itu kan masih mahasiswa ya, belum menjadi seorang guru ya. Dan jadi syarat utama PTK itu dia adalah seorang guru, jadi guru kelas tersebut. Jadi dia benar-benar tahu karakteristik siswanya itu bagaimana, pembelajarannya di situ bagaimana. Tidak disarankan dalam penelitian S1 itu PTK sebenarnya. Tapi ya nggak tahu, masing-masing kampus memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Nah, biasanya kan ada kuantitatif, kualitatif, mixed method, sama R&D biasanya dalam penelitian S1 itu. Nah, ketika dia menggunakan kuantitatif, itu memang penelitiannya jauh lebih cepat, tapi memang hitungannya jauh lebih baik. Tapi kalau kualitatif, penelitiannya dia jauh lebih lama, tapi hitungannya sangat sedikit, bahkan tidak ada, bisa dikatakan seperti itu. Kalau mixed method harus memang mengkolaborasikan dua penelitian, mungkin kuantitatif dan kualitatif seperti itu. Lebih aman lagi ya memang R&D atau pengembangan. Jadi dalam pengembangan itu kalian menciptakan sesuatu produk baru di situ. Entah itu media, entah itu buku, entah itu modul seperti itu. Nah, nanti kembali kalian. Nah, hampiran normal terhadap binomial. Nah, persamaan distribusi binomial itu menggunakan persamaan seperti ini. Hampir sama dengan yang tadi. Di Z sama dengan X. Rataan X dikurangi rataan dibagi simpangan bakunya dengan sama dengan NP, simpangan baku sama NPI. Nah, hampiran normal paling berguna dalam perhitungan dengan nilai N yang besar. Seperti contoh, peluang yang tepat diberikan oleh P 7 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9 sama dengan sigma 9 batasnya dihasilkan. Nah, ketika kita masukkan angka-angka ini dalam rumus, dia akan menghasilkan seperti ini. 0,9662 sama 0,60989. Nah, di sini baru kita melihat tabel di poin intinya dalam perhitungan statistika. Tabelnya itu sudah jadi, tinggal kita menghitung angka ini, terus kita cocokkan dengan tabel, posisinya di mana. Nah, itu baru kita
bisa menghitung untuk melakukan langkah selanjutnya. Untuk hampiran normal, X1 sama dengan 6,5 dan X2 sama dengan 9,5, itu caranya ya kurang lebih ya sama. Memang rumusnya ya hanya itu. Jadi hanya saja memang dalam penelitian ini dalam pengolahan data statistika yang satu butuh sekali kesabaran sama benar-benar ketelitian dalam menghitung di situ, menganalisisnya. Hasil ini mendekati dengan hasil yang sebenarnya. Jadi PZ kurang dari 1,85 dan PZ 0,26. Nah, itu kan ketemunya 0,967. Coba 1,85 tadi tabelnya mana tadi? 1,8 geser 0,05. Ketemunya 0,9678. 1,85-nya 0,9678. Coba kita cek benar nggak? 0,9678. Ini 0,2 sama ke bawah 0,2 gesernya 0,06. Berarti nanti akan ketemu angka ini, baru bisa dikurangi, ketemunya 0,3652. Nah, ini ada soal latihan, kita bahas bareng-bareng aja, nggak apa-apa. Nah, soal yang pertama, peluang seorang mahasiswa sembuh dari hepatitis A adalah 0,4. Bila ada 100 mahasiswa yang terkena penyakit ini, berapa peluang bahwa kurang dari 30 mahasiswa yang sembuh? Itu Pak yang pertama. Nah, misal, ubah binomial X menyatakan banyaknya penderita yang sembuh. Karena N sama dengan 100, tadi kan N-nya 100 kan. N-nya 100. Nah, maka ya NP 100 dikali 0,4. Ketemunya 4. Nah, baru kita masukkan rumusnya itu. Nah, standar deviasi di sini akar dari NPV. N-nya tadi 100, terus P-nya 0,4, dan H-nya adalah 0,6. Ya, betul 0,6. Itu ya. Ya, ketemu lah 4,899. Untuk mendapatkan peluang yang dicari, digunakan X sama dengan 29,5. Nah, Z, kita masukkan rumus Z yang tadi, 29,5 dikurangi 40 per 4,899, kan standar deviasinya adalah 4,899. Ketemulah min 2,14. Nah, kita cek di tabel, berarti ke bawahnya min 2,1, ke sampingnya 0,04. Kita cek min 214 ya. Masukkan ke tabel. Min 2,1 gesernya 0,04. Tuh 2, 3, 4 0,0162. Berapa gitu benar? Nah, 0,0162. Jadi caranya modelnya seperti itu. Komen semua hitungan ini, Z ini, hasil dari Z ini, nah nanti dicek, dicocokkan dengan yang ada di tabel. Jadi barulah ketemu P-nya itu berapa di sini. Nah, paham ya? Masih sangat mudah ini. Nah, yang selanjutnya yaitu distribusi gamma dan eksponensial. Nah, fungsi gamma didefinisikan sebagai, wah ini rumusnya mulai apa ini? Rumusnya mulai
jelimet-jelimet. Nah, sifat penting fungsi gamma ini, tapi ya masing-masing sih. Nah, nanti tapi memang jarang digunakan untuk penghitungan seperti ini. Tapi nanti ya tetap kalian harus mempelajarinya. Di distribusi gamma, eksponensial. Nah, yang paling penting adalah nanti C kuadrat. Nah, C kuadrat. Ya, nggak apa-apa. Langsung aja ke contoh soal ya. Suatu sistem membuat sejenis komponen yang mempunyai daya tahan per tahun dinyatakan oleh perubahan acak T yang berdistribusi eksponensial dengan parameter waktu rata-rata sama dengan beta 5. Bila banyak 5 komponen tersebut dipasangkan dalam sistem yang berlainan, berapa probabilitas yang paling sedikit dua masih akan berfungsi pada akhir tahun ke-8? Gila sama kuwi. Nah, tapi memang kalau untuk penelitian kependidikan jarang sih menggunakan seperti ini. Mungkin kita skip aja, enggak apa-apa, hanya untuk pengetahuan kalian aja, nanti kalian bisa. Nah, saya akan fokus ke C kuadrat. Ini sering banget digunakan dalam penelitian kependidikan. Nah, C kuadrat ya, distribusi ini adalah kasus spesial dari distribusi gamma. Nah, kalau diberikan dengan rumus ini dan hasil akhirnya adalah rumus yang ini. Jadi fx sama dengan 1 bla 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 sebanyak ini. Tidak apa-apa, tenang. Nah, parameter V merupakan derajat kebebasan. Nah, rataan distribusi C kuadrat itu mu sama dengan V itu tadi kan derajat kebebasan, dan variasi distribusi C kuadrat adalah standar deviasi kuadrat sama dengan 2V. Nah, ini adalah V full. Nah, nanti contoh-contoh kasus yang ada di penelitian kependidikan sudah Pak Widi ringkas sih sebenarnya. Nanti ada di ini. Jadi supaya lebih mudah untuk mempelajari, nanti kita setelah UTS besok kita fokus ke itu ya. Jadi sebentar ini saya share Windows. Oke. Nah, jadi sudah merangkum di sini semua. Ya, pokoknya kalau tabel-tabel silakan nanti dicari di Google atau di buku kemarin sudah saya share, itu biasanya belakang-belakang itu ada tabel-tabel, itu nanti digunakan. Nah, contoh nanti ada kasus seperti ini. Sebentar. Nah, ada komparasi. Nah, jadi nanti berikut ini disebutkan nilai UN mata pelajaran IPA bla bla bla. Poin ini kita sudah mulai masuk kasus-kasusnya dalam lapangan itu seperti apa, kita kupas tuntas mulai minggu depan. Gitu ya. Jadi tidak usah bingung. Tadi memang yang saya ajarkan tadi itu hitungan secara manual, secara kita menghitung langsung. Tapi kalau ini kita sudah menggunakan SPSS, tinggal data dimasukkan, terus nanti bentuknya SPSS nanti seperti Excel seperti ini, dimasukkan, tinggal klik, nanti akan keluar hasil seperti ini. Nah, dari hasilnya ini, katakan kan, tinggal dilihat dari T-nya adalah 1,8 men 1,815. Ya udah tinggal dicek di tabel one sample statistik, atau di situ tabel T, nanti dicari. Nah, itu nanti dicocokkan, ketemunya ketika men 1,815 itu posisinya nanti ada di mana. Terus men 4,72. Nah, ini besok kita bahas nanti. Nah, berarti ini kan
menggunakan one sample t-test. Berarti nanti kalian menggunakan tabelnya ya tabel yang t-test, bukan tabel yang lain-lain. Jadi beda-beda itu nanti tabel-tabelnya. Nah, cara membaca tabelnya bagaimana nanti akan Pak Widi bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, di ini dokumennya ini mungkin saya kirim sekarang aja biar jangan lupa komen nanti setelah perkuliahan ini silahkan ke kalau bingung downloadnya aplikasinya SPSS langsung aja. Sebenarnya Pak Widi punya masternya, cuman kan ketika tak upload pun atau tak kirim ke WA atau apapun kan downloadnya juga lama. Album kalian mungkin bayar sekitar ya 15.000 gitu ya pokoknya biasanya umumnya install aplikasi laptop bilang aja mas tolong instalkan SPSS sing kuat di laptop kalian masing-masing seperti apa. Nggak harus kalau di sini Pak Widi menggunakan SPSS yang seri bentar itu SPSS loh SPS Pak Widi menggunakan SPSS yang 25. Enggak apa-apa, enggak harus pakai sama dengan Pak Widi karena memang dalamannya sama. Paling hanya yang membedakan fungsinya sama, yang membedakan hanya letak-letaknya nanti toolnya sebelah mana nanti paling ada tambahan apa namanya untuk perhitungan apa paling hanya itu aja. Tapi kalau untuk standar-standar aja cukup sih pakai yang SPSS 25 itu ringan sih SPSS 25. Silakan nanti kalian sih nanti kita mulai minggu depan pelajari tentang SPSS itu bagaimana kasus yang ada di lapangan itu seperti apa, kita kenalan dulu dengan SPSS itu bagaimana. Jadi benar-benar dalam kalian nanti apa namanya sudah terjun ke lapangan ketika sudah mulai penelitian kalian tidak canggung lagi. Harapannya Pak Widi seperti itu gitu nggih. Nah untuk materi yang akan Pak Widi UTS-kan besok komen yang sudah kita pelajari. Yang pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang apa namanya statistika yang standar ya. Jadi pembuatan kelas, terus pembuatan rentang kelas, batas atas, batas bawah. Nah itu silakan nanti dipelajari lagi. Soal Pak Widi kirim besok Jumat supaya nanti 3 kelas itu sama. Jadi biar nanti satu pintu aja lah seperti itu. Kalau tak set sekarang nanti malah enggak penting ya. Dan waktu pengerjaannya 1 minggu. Jadi kalau Pak Widi nguploadnya Jumat ya dikumpulkan maksimal Jumat minggu depan gitu nggih. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Ini yang sudah presentasi apa aja ya? Saya yang sudah presensi ada. Saya tuh bingung nanti sama si Sukri ya. Kalau di Thailand Thailand apa mana ya? Kemarin Sukri itu Thailand ya? Iya Pak, Thailand. Iya Kak, Thailand. Waktunya bisa sama nggak ya? Coba saya cek dulu. Ya, jadi sama. Di sana sekarang jam 7.55 ya sama. Barang masuk ya di
saya WA hanya baca tok. Apakah ada permasalahan sama dia atau bagaimana? Terus nanti coba tak ulang. Ini kelihatannya juga belum presensi. Ini yang presensi ada 31. Oke lah, enggak apa-apa lah. Jadi gitu ya. Jadi nanti untuk soal UTS-nya akan saya kirim besok Jumat. Nanti saya kirim ke masing-masing grup. Terus dikumpulkan Jumat berikutnya via email aja. Jadi lebih enak. Nanti emailnya masing-masing kelas akan beda biar nggak tumpuk-tumpuk. Kemarin Pak Widya agak lupa. Jadi tugasnya jadi numpuk semua. Jadi kan Pak Widya malah oke gitu ya. Tapi sudah tak download semua tugas-tugasnya yang pertama kemarin. Tapi memang masih bingungnya kalian di menentukan kelasnya Mas Yan. Tapi enggak apa-apa. Coba nanti dibuat kasus-kasus yang baru lagi. Coba kalian buka buku-bukunya lagi, dibuat latihan lagi. Itu sebenarnya memang harusnya sudah diberikan dulu ketika SMA, tapi enggak tahu dulu SMA sudah mendapatkan materi itu belum ya kalian semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak, tapi sudah lupa lagi. Ya, Pak, lupa. Iya, saya kira semester pira ya SMA biar tahun biru. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita pelan-pelan. Pemain ketika nanti ada yang bingung seperti biasa loh ya, nggak usah sungkan, nggak usah malu, silakan WA Pak Widi, Sabri Pak Widi. Pak saya masih bingung konsep yang ini bagaimana. Nah nanti sebisa mungkin Pak Widi akan jelaskan via Jabri. Kalau nggak ada yang Jabri, yuk Pak Widi tak anggap udah mudeng. Jadi ya saling terbuka sampai ada cari korikuhan seperti itu. Gitu nggih. Berarti durasinya untuk oke. Karena durasi untuk meet-nya juga sudah hampir 1 jam. Saya kira biar sedikit nyirit kuota juga untuk pembelajaran via meet hari ini. Saya lanjutkan via WA. Silahkan kita beralih ke WA. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam